Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi baru di kelas 11, yaitu materi induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Sini kita punya pengertian bahwa induksi matematika adalah salah satu bentuk pembuktian rumus dalam bentuk bilangan asli. Nah, induksi sendiri nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu induksi barisan, induksi keterbagian, dan induksi ketidaksamaan. Langkah-langkah dalam induksi atau membuktikan induksi nanti ada 3. Yang pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, dianggap benar untuk N sama dengan K. Dan yang ketiga adalah akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, bagaimana maksudnya ini aplikasinya dalam soal? Mari kita lihat contoh selanjutnya setelah ini. Oke? Kita mulai dengan contoh yang paling sederhana. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan setengah N dikali N ditambah 1 untuk setiap N bilangan asli. Nah, masih ingat dengan step yang sebelumnya, Bapak tulis di sebelah sini? Kita mulai dengan step yang pertama, yaitu akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Kita tulis akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Nah, dalam pembuktian yang pertama ini kita hanya perlu merubah N-nya, yaitu menjadi 1. Sehingga Bu Ayu ambil yang ini sebelah sini, N sama dengan setengah N dikali N ditambah 1. Ingat tadi minta N-nya dirubah menjadi 1. Jadi 1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 ditambah 1. Nah, lalu kita operasikan sebelah kiri sendiri, sebelah kanan sendiri. 1 sama dengan setengah dikali 1. 1 tambah 1 adalah 2. Coba dilihat di sebelah kiri, sebelah kanan maksud saya, itu kan ada angka yang bisa dicoret, yaitu angka 2. Sehingga kita punya di sebelah kiri ini adalah 1, dan sebelah kanan adalah 1. Kita lihat apakah luas kiri dan luas kanan sama? Jika sama, maka kita tulis benar. Nah, step pertama sudah, sekarang kita masuk ke step yang kedua. Ya, step yang kedua apa kira-kira? Yaitu dianggap benar untuk N sama dengan K. Pada step kedua ini cukup mudah. Kalian cukup menulis 1 sampai terakhir ini, tapi ingat bahwa N-nya harus diganti menjadi K. Ini saya garis bawahi dulu. N-nya harus diubah menjadi K. Maaf, spidolnya ke error. Sehingga kita tulis 1 ditambah 2 ditambah titik ditambah N-nya diganti K sama dengan setengah. Lihat sebelah sini, mana lagi yang berupa N? Ini kan? Kita tulis ganti K, kemudian yang ini juga kita ganti menjadi K, jadi setengah K dikali K ditambah 1. Nah, step kedua sudah selesai. Nah, step selanjutnya itu step ketiga, ini yang harus diperhatikan baik-baik, akan dibuktikan untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, pada step ketiga ini kita tulis dulu seperti step kedua, yaitu 1 ditambah 2 ditambah titik-titik ditambah K. Tetapi setelah K, ya, ini yang harus hati-hati. Kita lihat kembali di soalnya.
Di soalnya di sini kan kita punya N sama dengan setengah N dikali N plus 1. N-nya itu harus dirubah menjadi K plus 1. Ingat ya, pokoknya kalau ada N-N-an harus dirubah menjadi K plus 1. Nah, jadi ditambah dalam kurung K plus 1 sama dengan setengah. Nah, ini setelah setengah ini kan ada N, kasih K plus 1. K plus 1 dikali, nah hati-hati, ini ada dalam kurung ini ada N, kasih, jadi K plus 1 ditambah 1. Tuh, 1 dan setengahnya nggak usah dirubah aneh-aneh, cukup N-nya saja yang dirubah menjadi K plus 1. Nah, sudah kita punya seperti ini. Tujuan kita ini akan membuktikan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, yang berjalan cukup ruas kiri, tidak perlu ruas kanan ikut berjalan. Maksudnya yang dikerjakan cukup ruas kiri aja. Bagaimana caranya bisa sama seperti ruas kanan? Gitu. Nah, bagaimana Bu caranya? Coba perhatikan. Di sini kan Boy punya 1 ditambah 2 ditambah titik ditambah K. Apa kalian menemukan sebuah kesamaan dengan step yang sebelumnya? Ya, benar. Ini itu sama seperti nyong di sini. Di step yang kedua, bahwa 1 tambah 2 tambah titik tambah K adalah setengah dikali K dikali K plus 1. Benar sekali. Jadi 1 sampai K-nya ini kita ganti menjadi setengah K dikali K plus 1. Bagaimana Bu yang selanjutnya? Biarkan tetap K plus 1. Yang ini setengah K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Sudah ya? Nah, di sini kalian harus berhati-hati, harus benar-benar teliti karena banyak tantangan di sini dalam pembuktian. Kita lihat yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri sama dengan, apakah ada ruas ini sebelah sini dan di sini? Apakah ada yang sama? Kira-kira mana yang sama? Apakah setengah K atau di sini ada setengah K? Tidak ada kan? Apa di sini ada K plus 1 dan di sini ada K plus 1? Ada kan? Karena ada sama-sama punya K plus 1, maka keluarkan K plus 1-nya. K plus 1. Nah, sudah K plus 1-nya sudah keluar. Di sini kita tadi kan awalnya punya setengah K dikali K plus 1. K plus 1-nya sudah keluar. Jadi sisanya adalah setengah K. Lah Bu, ini berarti sisanya 0. Salah. Ingat. Di sini saya beri ingat. Di sini kan awalnya punya K plus 1. Kemudian dikeluarkan K plus 1, berarti sebenarnya dibagi K plus 1. Boleh tanya? 2 bagi 2 itu adalah 1. 3 bagi 3, 1. Sehingga kalau kita punya bilangan, kalau yang sama dibagikan maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau kita punya K plus 1 dibagi K plus 1 maka hasilnya adalah 1. Berarti ini sisanya bukan 0 tetapi plus 1. Begitu. Sama dengan ini tetap kita tulis setengah K plus 1 dikali, tetap ikuti alurnya, jangan sampai dirubah di tengah jalan. Nah, coba dilihat sebelah kiri dan sebelah kanan apakah sudah sama? Kita di sini punya K plus 1, punya K plus 1, udah oke. Di sini punya setengah K plus 1, apakah di sini ada? Tidak ada kan? Berarti tugas kita harus merenovasi yang ini. Bagaimana caranya? Ingat, kalau ada pecahan maka harus disamakan penyebutnya. Jadi kita punya, samakan penyebutnya. Nah, di sini kan 1 kali kakak. Yang bermasalah kan di sini. Kalau ini pecahannya jadi per 2, maka di sini 1 ada 2. Oke? Nah, selanjutnya di sini kita punya setengah K plus 1, tetap ya, K plus 1 ditambah 1. Sudah? Nah, kemudian dilihat apakah bentuknya sudah sama? Belum.
Karena masalahnya di sini kita punya setengah, di sini tidak ada. Tenang saja, di sini kita punya setengah tapi sembunyi di sini. Kita keluarkan setengahnya, itu boleh. Jadi kita punya setengah K plus 1 K plus 2 sama dengan setengah K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1. Setengah sama-sama sudah ada, K plus 1 sudah sama-sama ada. Loh Bu, ini K plus 2, ini K plus 1 plus 1. Baik, tanya 2 itu berapa tambah berapa? 2 itu ada 2 tambah 0, ada 1 tambah 1. Yang memungkinkan sama itu adalah 1 tambah 1. Jadi K plus 2 nya kita rubah menjadi K ditambah 1 ditambah 1 sama dengan setengah K plus 1 K plus 1 ditambah 1. Tinggal dikit, ini kan digorong toh, K plus 1 nya gorong aja, tinggal digorong. Setengah K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1. Coba dilihat apakah sebelah kiri dan sebelah kanan sudah sama. Cek, setengah ada, K plus 1 ada, K plus 1 plus 1 ada juga. Karena sama maka terbukti benar. Jadi 1 plus 2 plus titik-titik, mohon maaf tidak kelihatan, langsung saja Boy bicarakan. Jadi benar untuk 1 plus 2 plus titik-titik plus N sama dengan setengah N dikali N plus 1. Ini contoh yang pertama. Contoh selanjutnya kita punya buktikan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah titik-titik-titik ditambah N kuadrat sama dengan setengah N dikali 2N ditambah 1 dikali N plus 1. Benar untuk setiap N bilangan asli. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, step yang pertama harus apa? Buktikan benar untuk N sama dengan 1. Seperti contoh yang sebelumnya, ambil yang ada N-N-nya saja. Jadi kita punya N kuadrat sama dengan 1/6N dikali 2N ditambah 1 dikali N plus 1. Ingat N-nya cukup langsung diganti 1. Jadi kita punya 1 pangkat 2 sama dengan 1/6 kali 1 dalam kurung 2 kali 1 ditambah 1 untuk 1 tambah 1. 1 kuadrat kita punya 1 1/6 kali 1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 1 tambah 1, 2. Nah, sehingga kita punya 3 kali 2 itu kan 6. 1 sama dengan 1/6 kali 6. Bisa dicoretkan di sini, sebelah sini. Sehingga kita punya 1 sama dengan 1. Yang kedua, dianggap benar untuk N sama dengan K. Langsung ingat kalau step kedua langsung semuanya ditulis tapi N-nya diganti K. Sehingga kita punya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah titik-titik-titik M K kuadrat sama dengan 1/6 N-nya diganti K dalam kurung 2K ditambah 1 kali K plus 1. Nah, sudah. Nah, ini step yang paling mendebarkan, yaitu akan dibuktikan benar
untuk N sama dengan K plus 1. Seperti yang diberitahukan pada contoh sebelumnya, bahwa tinggal kita tulis dulu 1 sampai K kuadratnya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah titik ditambah K kuadrat. Nah, hati-hati yang selanjutnya kita lihat ke soal bahwa N-nya harus dirubah menjadi K plus 1. Mana? Jadi kita punya, ini kan ada N, jadi K ditambah 1 kuadrat sama dengan 1/6. Nah, ada N, rubah jadi K plus 1. Lihat lagi, di sini ada N, jadi kita punya 2 dikali K plus 1 ditambah 1. Plus 1-nya dari mana? Plus 1-nya dari sini ya, dikali. Nah, ini ada K plus N-nya, jadi dalam K plus 1 ditambah 1. Nah, ingat bahwa untuk 1 sampai K ini, lihat di step yang kedua diganti siapa? Dan 1/6 K dikali 2K plus 1 K plus 1. Nah, sebelah sini dibiarkan sama. K plus 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali K plus 1 2K plus 1 plus 1 K plus 1 plus 1. Oke. Nah, cek lagi yang sebelah sini dan sebelah sini, apakah ada yang sama? Yang sama kan ada, sama-sama ada K plus 1. Bedanya di sini K plus 1-nya ada 1, sedangkan di sini ada 2. Kok bisa tahu ada 2? Ini loh, kuadrat. Berarti kalau kuadrat mengindikasikan ada 2. Kalau K 3 berarti 3. Nah, karena sama-sama ada K plus 1, maka keluarkan K plus 1-nya, tapi ambil yang jumlahnya paling kecil. Nah, di sini sudah di sini kita punya bla diambil K plus 1, berarti sisanya adalah 1/6 kali K kali 2K plus 1. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, K plus 1 kuadratnya keluar 1, berarti sisanya tinggal 1. Kalau seandainya ini 3, ya kalau diambil 1 ya berarti sisa tinggal, karena berhubung ini hanya 2, diambil 1 maka sisanya 1. Ingat, pangkat 1 jarang kita tulis. Nah, ini sama ya isinya, tidak ditulis baik dulu. Nah, sekarang kita olah yang ada di dalam sini. Kita punya K plus 1. Nah, ingat, kalau ada seperti ini lebih mudahnya kita kalikan dulu. Kita kali SCTV. Nah, sehingga kita punya 1/6 K dikali 2K adalah 2K kuadrat. K dikali 1 adalah plus K ditambah K plus 1. Nah, selanjutnya yang di sini adalah dalam bentuk pecahan. Ingat, kalau ada dalam bentuk pecahan maka harus disamakan penyebutnya, sehingga kita punya K plus 1. Nah, penyebutnya berapa di sini? 6. Tulis 6. Nah, di sini kan sudah oke kan koefisiennya, karena udah penyebutnya 6. Jadi kita punya 2K kuadrat plus K ditambah, nah, ini kan koefisiennya 1 toh, kalikan 6. 1 kali 6 adalah 6 dalam kurung K plus 1. Nah, selesaikan yang ada di dalam sini. Jadi kita punya K plus 1 dalam kurung 2K kuadrat ditambah K. Ini langsung dibuka bawahi kurungnya. Ingat, kali SCTV, 6 kali K adalah 6K. 6 kali 1 6 per 6. Nah, dan sehingga kita punya seperti ini. Coba K tambah 6K berapa?
7K. Jadi kita punya K plus 1. Mohon maaf sebelumnya, kita cek dulu sebelum masuk ke situ, apakah sama-sama sudah punya K plus 1? Sudah ya. Nah, kemudian dicek. Di sini ada 1/6, di sini juga ada 1/6. 1/6-nya ini langsung kita keluarkan saja sehingga kita punya 1/6 K plus 1. Nah, yang ini langsung 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6. Nah, tugas kita tinggal memfaktorkan sebelah sini. Jadi kita punya 1/6 K plus 1. Nah, faktorannya jadi kita punya 2K, yang ini K. Nah, ini kita punya. Nah, kemudian di sini kita punya ini 3, ini 2. Kok bisa, Bu? Materi pemfaktoran silahkan direview lagi ya. Nah, apakah sudah sama seperti ini? Belum. Nah, untuk selanjutnya sebentar, ini nanti akan dihapus Bu Ayu agar kita bisa melanjutkan step yang selanjutnya. Nah, tadi kan di sini kita punya 1/6 K plus 1 kali 2K plus 3 kali K plus 2 ditulis sama Bu Ayu lagi biar kalian paham. 1/6 K plus 1 kali 2K plus 3 kali K plus 2. Jika masih ada yang bertanya, Bu, kenapa sisi ini kosong? Nah, ini sebenarnya sama dengan ini ya, idem. Oke. Nah, untuk permudah boleh tulis lagi di sana sama dengan 1/6 K plus 1 dikali 2 dalam kurung K plus 1 plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1. Nah, coba cek antara ruas kiri dan ruas kanan. Sudah ada sini ada 1/6, sini ada 1/6, udah oke. Ada K plus 1, ada K plus 1, sudah oke. 2K plus 3, 2K plus 1 plus 1. Nah, ini yang hati-hati. Ingat, di sini kan kita punyanya 2K plus 3, di sini 2 dalam kurung K plus 1 plus 1. Maka 3 ini akan kita rubah menjadi 1 ditambah sesuatu. Kira-kira berapa? Yaitu 1 ditambah 2. Jadi kita punya 1/6 K plus 1 dalam kurung 2K ditambah 3-nya berubah menjadi 2 ditambah 1. Kemudian dilihat ini K plus 2, di sini K plus 1 plus 1, maka harus diganti jadi 2 adalah 1 ditambah 1. Ini idem ya, sama ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini sudah sama, yang K plus 1 dan 6, biarkan. 2K plus 2 ditambah 1 dengan formula ini masih belum sama, harus kita samakan. Bagaimana caranya? Ingat, satunya udah oke, yang belum oke kan sebelah sini. Di sini ada 2K plus 2, di sini 2 dalam kurung K plus 1. Ingat, 2K plus 2, ini angka 2-nya bisa kita keluarkan. Sehingga kalau 2K, 2-nya keluar adalah K. 2 kalau 2-nya keluar bukan 0, ayo ingat bukan 0, tapi 2 kali 2 yaitu 1 ditambah 1. Nah, sedangkan ini tinggal beri kurung saja, yaitu dalam kurung K plus 1 ditambah 1. Sentuhan terakhirnya kita kasih 1/6 K plus 1 dalam kurung 2 K plus 1 ditambah 1 dalam kurung K plus 1 ditambah 1. Cek, punya 1/6 sama, punya K plus 1 sama, yang ini juga sama, berarti terbukti benar. Jadi benar bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan tambah titik-titik tambah n kuadrat sama dengan 1/6n dikali 2n tambah 1 kali n plus 1 gitu. Kita lanjut contoh ketiga selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya kita punya nomor 3, yaitu
Buktikan 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah titik-titik ditambah n dikali n plus 1 sama dengan sepertiga n dikali n plus 1 dikali n plus 2. Nah, benar untuk setiap n bilangan asli. Jawab yang pertama, step yang pertama. Buktikan benar untuk n sama dengan 1. Ingat yang saya beritahu tadi bahwa cukup ambil yang ada n-nya ini. Jadi kita punya n dikali n ditambah 1 sama dengan sepertiga n dikali n plus 1 kali n plus 2. Selanjutnya n-nya diganti 1 sehingga kita punya 1 kali 1 ditambah 1 sama dengan sepertiga kali 1 1 tambah 1 kali 1 tambah 2. Langsung 1 tambah 1 adalah 2. Jadi kita punya 1 kali 2 sama dengan sepertiga dikali 1. 1 tambah 1 adalah 2. 1 tambah 2 adalah 3. Coba dilihat apakah ada yang bisa dicoret. Ya benar, 3 ini bisa dicoret sehingga kita punya seperti ini. 1 kali 2 sama dengan 2. Dan ini juga 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat. Kita flashback dulu ke contoh-contoh yang sebelumnya bahwa hasilnya di sini biasanya adalah 1 sama dengan 1. Nah, pada hasilnya ini kita dapatkan 2 sama dengan 2. Kok tidak 1 sama dengan 1 berarti salah? Tidak masalah. Yang penting ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan itu sama. Jadi ini benar. Step yang kedua, dianggap benar untuk n sama dengan k. Ingat, pada step ini semua kita tulis dan n-nya diganti sama dengan k. Sehingga kita punya 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah titik-titik ditambah n-nya kan diganti k. Jadi kita punya k kali k plus 1 sama dengan sepertiga, ya, ini itu sepertiga. Kemudian n-nya diganti k dikali n ini diganti k plus 1 k plus 2. Oke, step kedua sudah selesai. Kita masuk step yang paling menantang, yaitu step ketiga. Akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, seperti yang saya beritahukan sebelumnya bahwa hal yang harus dilakukan pertama kali adalah kita tulis 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah titik-titik ditambah k dikali k plus 1. Nah, ini hati-hati, ditambah. Ini sudah ada k plus 1-nya, iya, tapi kan ini kan masih sampai sini. Kita belum merubah yang ini, ya. Jadi di sini baru dilihat. Di sini kan ada n, maka n-nya harus dirubah menjadi k plus 1. Kita punya k plus 1 dikali k plus 1 ditambah 1 sama dengan sepertiga, n-nya dirubah menjadi k plus 1. Yang ini k plus 1 plus 1. Yang ini k plus 1 plus 2. Nah, sudah. Ingat bahwa ini sampai sini dirubah menjadi sesuai step yang ke 1 apa 2? 2. Ingat bahwa 1 sampai k kali k plus 1 dirubah menjadi ini, yaitu sepertiga k dikali k plus 1 dikali k plus 2. Nah, sudah. Yang sebelah sini sama, yaitu ditambah k plus 1 kali k plus 1 plus 1 sama dengan sepertiga
plus 1 kali K plus 1. Nah ini ya. Sudah? Ingat, perhatikan bagian sini dan bagian sini. Oh, apakah ada yang sama kira-kira? Coba dilihat. K tidak ada di sebelah sini. K plus 1 ada ya? Berarti kalau ada yang sama, ingat harus kita keluarkan. Sehingga kita punya K plus 1. Nah, keluarkan. Buka kurung. Kalau sebelah sini K plus 1-nya sudah diambil, maka sisanya adalah sepertiga K dikali K plus 2. Ingat, K plus 1-nya kan udah hilang ya, jadi sisanya sepertiga K kali K plus 2 ditambah, nah ini yang panjang ini K plus 1-nya udah hilang, berarti sisanya K plus 1 plus 1. Jadi kita punya K plus 1 plus 1. Nah ini sama seperti yang sisi sini. Langsung kita selesaikan ini. K plus 1 dalam kurung, ya kita punya sepertiga K dikali K plus 2. Nah ini dibuka dulu kurungnya sama Bu Ayu langsung ya, sehingga kita punya K plus 1 plus 1 adalah K plus 2. Sama. Sekarang coba dilihat yang ada di dalam kurung ini. Sebelah ini dan ini, apakah ada yang sama? Sepertiga K mungkin sama? Tidak kan? Yang sama adalah K plus 2. Jadi kalau ada yang sama maka harus dikeluarkan. Jadi kita punya K plus 1, K plus 2. Nah, yuk ini K plus 2 nya hilang, jadi sisanya 1/3 K. Ayo, ini K plus 2 nya dikeluarkan, sisanya 1 apa 0? 1. Ingat, bukan 0 ya. Sama dengan, nah coba dilihat di sini kan kita punya pecahan. Kalau ada pecahan maka harus disamakan penyebutnya. Jadi kita punya per3 ini seperti ini K, ini satunya dikalikan 3, jadi kita punya 3 seperti ini. Nah, sekarang cek apakah ini sudah sama dengan seperti ini. Di sini K plus 1 sudah ada, oke. Sepertiganya sudah ada apa belum? Ada, tapi masih sembunyi di sini, maka kita keluarkan. Jadi kita punya sepertiga K plus 1. Kemudian ada K plus 2. Ini kan sepertiganya sudah keluar kan, yaitu tinggal K plus 3. Nah, ingat 2 itu kan 1 ditambah 1. Kemudian jadi kita punya sepertiga K plus 1. Kok bisa Bu? Berdasarkan apa? Coba dilihat sini. Di sini kan tidak ada K plus 2. Tapi ini sama ini bisa berhubungan. Karena apa? Nanti ini 1 tambah 1 kan 2. Sehingga 2-nya kita rubah menjadi K plus 1 ditambah 1. Sedangkan 3 dirubah menjadi, coba cek di sini. Di sini kan butuhnya K plus 1 plus 2. Berarti 3-nya dirubah menjadi 1 ditambah 2. Oke. Karena ini tidak cukup, Bayi pindah dulu ke sana. Dan sebelah sini tadi sudah dihapus Bayu. Ini akan ditulis lagi agar kalian tidak bingung, sehingga kita punya sepertiga K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 kali K plus 1 plus 2 sama dengan yang sebelah sana sendiri yang pojok kita tulis lagi, yaitu sepertiga K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 kali K plus 1 plus 2. Nah, sudah tinggal sedikit, maka tinggal kita beri kurung sehingga kita punya sepertiga K plus 1. Coba dilihat, ini K plus 1 nya ya yang dikurung, jadi kita punya K plus 1 plus 1. Nah, ini juga K plus 1 nya yang dikurung, K plus 1 plus 2.
Kira-kira apa sudah sama ruas kiri dan ruas kanan? Sepertiga ada, K plus 1 ada, K plus 1 plus 1 ada, K plus 1 plus 2 ada. Berarti benar. Jadi benar 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah titik-titik ditambah n kali n plus 1 sama dengan sepertiga kali n bla bla bla. Seperti itu. Oke, dari 3 contoh tersebut jika masih ada yang kurang jelas silakan menghubungi gurunya masing-masing. Saya akhiri dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.